Dalam pertemuan kali ini yang akan didiskusikan adalah judulnya adalah transmisi tegangan menengah. Ya, sebenarnya yang didiskusikan di sini tidak sekedar mengenai transmisi tegangan menengah ya, tetapi peralihan dari tegangan tinggi ya, dari tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi kemudian ke menengah ya, dari menengah ke nanti ke rendah. Ya. Jadi kita sudah berdiskusi mengenai pembangkit, ya, menghasilkan listrik, kemudian dari pembangkit tegangan dinaikkan menjadi ekstra tinggi tegangannya, kemudian sedikit diturunkan ke tegangan tinggi sampai pada tegangan distribusi, ya, di mana tegangan transmisi distribusi itu adalah transmisi yang sudah masuk ke konsumen. Ya. Jadi di sini akan kita masih bisa menemukan istilah-istilah saluran udara tegangan ekstra tinggi sampai nanti kita menemukan belum sampai ke konsumen ya, masih ke tegangan menengah. Jadi nanti pada pertemuan mendatang kita akan diskusi mengenai gardu induk, gardu induk tegangan ekstra tinggi, GTED, tegangan tinggi, ya, dan sebagainya. Karena di trafo ini, di gardu induk ini, ya, yang sebenarnya tugas utamanya adalah sebagai penurun tegangan, itu banyak ditemukan atau banyak peralatan yang mendukung. Ya, karena kebanyakan gardu induk yang ini berada di suatu lapangan terbuka ya, yang banyak sekali gangguannya, ya, terutama gangguan dari petir, ya, gangguan dari sekitarnya itu harus diberikan peralatan-peralatan kontrol supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pertama saya mendiskusikan mengenai transmisi tegangan listrik ya, di mana transmisi tegangan listrik saya ulang adalah pergerakan ya, pergerakan secara massal energi listrik dari lokasi pembangkit ya, tadi saya sebutkan pembangkit listrik ya ke gardu induk listrik ya. Saya sengaja yang pada saat yang lalu jarang menampilkan gambar, sekarang saya tampilkan supaya kita bisa lihat ya, ini adalah sebuah tiang penyangga ya, di mana tiang ini adalah tiang yang dipakai untuk mengirimkan tegangan tinggi, ekstra tinggi ya. Kita lihat ada 3 bagian. 1, 2, 3. Ini adalah tipe yang 2 pasang ya. Di sebelah kiri ini juga ada. Ya. Ada 2 pasang sehingga kita perhatikan buat apa ini kok ada 2 ya. Nah, ini adalah sesuai dengan kapasitas ya, sesuai dengan energi yang dikirimkan. Ya, kalau cukup besar maka mereka akan melalui 2 pasang saluran. 2 pasang saluran 3 fase. Ya. Nanti mengenai 3 fase ini akan didiskusikan pada waktu memasuki distribusi ke konsumen. Ya. Itu penting ya, karena saya merasa paling efektif itu mendiskusikannya pada waktu masuk distribusi konsumen. Ya. Karena perlu banyak diketahui ya, sehingga kita memakai listrik itu betul-betul aman. Ya. Kalau di bagian tegangan tinggi ini ya mungkin dari Anda sekalian akan mungkin AB ya. Oh, tegangan tinggi seperti ini 3 fase, ini bukan tugas kita ya. Ini adalah tugas dalam hal ini instansi yang menangani mengenai energi listrik ini, seperti misalkan PLN atau PJB ya. Jadi setelah listrik ini masuk ya itu ke gardu induk, ya. Gardu induk tadi saya katakan ya, gardu induk adalah untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Nah, mungkin ada pertanyaan, menaikkan Pak, buat apa, dari mana? Setelah dari pembangkit, tegangan dinaikkan. Ya, pembangkit mungkin tegangannya adalah sekitar 100 kilovolt, ya, dinaikkan menjadi 150 atau bahkan 500 kilovolt. Ya. Saya kira Anda masih ingat mengapa tegangan dinaikkan.
ya adalah untuk menghindari kerugian-kerugian. Baik, jadi ini kita lihat ya, gardu induk ini berbeda dari kabel lokal atau gardu induk tegangan tinggi dan yang ada di pelanggan ya, yang umumnya disebut sebagai distribusi tegangan listrik. Ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu tahu ya mengenai trafo-trafo yang ada di tengah kota ya. Kita cuma lihat kadang-kadang kita lihat di ke atas, kita tahu ada trafo. Ya, kita cuma tahu bahwa dia adalah sebagai penurun atau penaik tegangan. Di sini ada gambar lagi. Ya. Pada gambar pertama tadi tidak begitu jelas ya seperti sekarang ya. Ini ada 3 ya. Pada gambar pertama ini di atas sini ya seharusnya ini ya ada ujung atas ini ada lagi saluran ya. Itu yang disebut saluran nol. Ya. Nah di sini jelas terlihat ada ya ini hanya terlihat 2 ya tapi yang penting di sini kita melihat ada saluran nol. Ini yang disebut dengan ground. Ya. Ini harus ada. Ya. Manfaatnya banyak sekali. Ya, juga berhubungan dengan distribusi listrik, berhubungan juga dengan pemakaian listrik, ya, berhubungan juga dengan pengaman. Ya, kalau tiang ini disambar oleh petir, ya, sistem grounding ini akan membantu mengirim elektron itu langsung ke tanah. Ya. Jaringan transmisi ini yang saya diskusikan ini ada di beberapa negara. Ya. Mengapa saya menyebutkan beberapa negara? Karena sistemnya ini sangat pada dasarnya sama, tapi ada perbedaan-perbedaan karena situasi dan kondisi ya, di suatu area. Ya. Jaringan transmisi dan distribusi gabungan adalah bagian dari penyaluran listrik yang dikenal sebagai jaringan listrik. Istilahnya jaringan listrik. Ya. Ya, di Amerika Utara atau ada yang hanya menyebutkan jaringan ya. Kalau di Inggris ya mereka Malaysia dan sebagainya mereka hanya mengatakan jaringan ya, atau jaringan nasional. Ya. Mengapa istilah itu perlu saya berikan? Karena begitu Anda memakai referensi yang berbeda, mungkin Anda berpikiran oh, ini berbeda ya, tetapi itu sama. Ya. Nanti suatu saat semua nama akan sama menjadi grid. Jadi saya tunjukkan ya, ini adalah yang sering Anda lihat kalau Anda di tengah kota ya, sekitar tempat tinggal Anda, kita lihat ini adalah sebuah trafo. Ya. Khusus saya memberikan gambar di sini, saya ambil gambar, saya lupa ini di mana tempatnya ya. Saya browsing, ini ada pohon. Ini menunjukkan bahwa listrik di sini ya, listrik di sini sudah memasuki daerah pemukiman. Ya. Sehingga yang perlu Anda ketahui bahwa kalau sudah masuk daerah pemukiman, tegangannya tidak bisa tegangan ekstra tinggi atau tegangan tinggi, bahkan tegangan menengah kalau bisa tidak dilakukan dioperasikan di tengah kota. Tegangan apa? Tegangan rendah. Ya, ini ada trafo. Sebenarnya yang saya peragakan adalah ini, ya, bagian yang ini ya. Ini adalah yang disebut dengan fuse ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya dia. Saya memang sengaja mencari tadi alat ini ya, karena alat ini adalah alat pengaman. Kalau ada beban lebih dia akan putus sendiri. Ya, circuit breaker ya. Jadi automated circuit breaker ya, pemutus arus otomatis. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ya ini ada pengaitnya ya. Ini adalah pengait ini adalah untuk memutus ini secara manual. Ya. Mengapa diputus secara manual, Pak? Karena misalnya kita akan memperbaiki jaringan setelah trafo ini atau bahkan ingin memperbaiki trafo ini harus diputus ya. Karena ini diambil dari jaringan di atasnya ini ya. Ini terlihat ya ini jaringan di atasnya. Ini tegangan mungkin menengah ya atau tegangan rendah yang tegangannya masih sekitar 20 kV, 20 kilovolt ya.
Sehingga sangat berbahaya kalau kita menyentuh ini. Ya. Jadi ketika ini masuk kemari, ini tegangannya masih 220, masih 200 kilovolt. Ya, sehingga diputus, sehingga trafo ini sudah tidak ada arus listrik. Ya. Bahkan kalau kita ingin memperbaiki listrik suatu daerah, ya, kita harus memutuskan ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya bukan hanya satu, ada 3. Ya. Di sini hanya terlihat satu, ya. Baik, jadi itu yang akan saya peragakan. Di sini ada 3, ya, trafonya di bawah tidak terlihat, ya. Ini untuk suatu sistem tertentu. Nah, ini adalah yang disebut dengan sudah memasuki tegangan rendah. Ya. Kita lihat ada 3 titik, 1, 2, 3, merah, kuning, hitam. Ya. Ini saya tidak tahu standarnya ya. Biasanya hitam itu adalah untuk ground, ya. Sedangkan yang untuk fase itu biasanya biru. Ya. Tapi yang saya dapatkan gambar di sini hitam, saya tidak tahu. Tapi Anda perlu perhatikan bahwa 3 ini menunjukkan bahwa ini adalah 3 fase. Ya, ini adalah fase pertama, ini adalah fase yang kedua, dan ini adalah fase yang ketiga. Ya. Saya tidak menjelaskan dulu di sini apa maksudnya, tetapi ini adalah salah satu terminal, ya, di mana ini akan masuk ke konsumen. Ya. Umumnya ini adalah antara fase ini adalah 380 volt. Ya. Hanya menunjukkan bahwa ini satu, fase pertama ini ada sekeringnya, fase yang kedua ini ada sekeringnya, ya. Kemudian ini fase yang ketiga ada sekeringnya. Ya, sekering di sini disebut dengan sekering pisau, ya, blade sekering, ya, karena bentuknya seperti pisau. Transmisi yang efisien melibatkan pengurangan arus dengan menaikkan tegangan sebelum transmisi. Ini tadi mirip yang kita lihat tadi ya. Ini terlihat ya, sekering yang bisa diputus secara manual atau dia putus kalau ada tegangan lebih, ya, atau ada beban lebih. Ya. Di atas ini adalah tegangan yang tinggi, ya, artinya lebih tinggi. Di bawah ini ada tegangan yang lebih rendah. Ini mungkin yang kemarin juga 380, sedangkan di atas mungkin masih 20 kV. Ya. Saya pada saat-saat yang lalu mesti melihat 8 kV, tapi sementara ada beberapa yang sudah diubah menjadi 20 kV. Saya nggak ngerti itu ya, apa memang 8 kV tidak ada. Ya. Saya tidak berani memastikan, ya, tetapi sistemnya adalah di atas ini ada tegangan lebih tinggi, diturunkan melalui trafo ini ke distribusi untuk ke konsumen. Ya. Jadi trafo ini mempunyai 3 sekering pengaman. Ya. Gambar ini memang sengaja saya masukkan untuk memudahkan ya. Kita lihat ini sudah daerah perumahan ya. Untuk transmisi daya AC, langkah naik turun dilakukan dengan menggunakan trafo. Nah, trafonya. Ya. Jaringan sinkron area luas juga dikenal sebagai interkoneksi. Ini akan kita diskusikan pada pertemuan 3 atau 4 pertemuan setelah ini ya. Ya. Di sini disebutkan di Amerika Utara ya. Sedangkan di Indonesia juga pakai interkoneksi. Ya. Kalau di Amerika Utara secara langsung menghubungkan banyak generator. Ya. Nah, ini juga terjadi khususnya di Jawa Timur. Ya. Itu nanti akan sedikit saya jelaskan. Kemarin sudah saya singgung ya, bahwa semua pembangkit listrik ya, dalam arti generator yang ada di khususnya Jawa Timur, ya, Python punya generator sendiri dengan turbin uapnya dikirim ke Waru. Karangkates mempunyai generator sendiri dikirim ke Waru. Artinya dihubungkan ya, saat-saat tertentu mereka akan dipakai. Ya. Kemudian kita mempunyai lagi yang disebut dengan Selorejo. Ya. Ada juga yang di bawahnya Selorejo itu ada beberapa pembangkit. Ya. Meskipun kecil, tapi mereka juga membangkitkan listrik. Ya. Kemudian ada lagi yang di Gresik, ya, PLTG. Ya. Kemudian ada PLTD. Ya. Itu adalah awal-awal pembangkitan. Ya. Penjelasan ini adalah untuk melengkapi yang tadi. Sebelumnya saya kembali. Kita lihat ini tadi yang
saya buka ya, yang dibuka tadi ada 3 fase. Nah ini dia. Jadi kotak ini adalah yang di bawah ini. Nah, di sini juga ada shakeringnya sebelum dia dikirim ke konsumen. Ya. Ada listrik yang turun kemarin dinaikkan lagi, kemudian kalau kita lihat ke bawah, ya, ada juga aliran yang di bawah tanah. Ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu tahu bahwa di Indonesia pun ada aliran saluran listrik bawah tanah, meskipun tidak banyak. Nah, ya ada 4 tempat terkoneksi ya di Amerika Utara, yaitu interkoneksi barat, timur, Quebec, dan jaringan Electronic Reliable Council untuk Texas. Ya. Itu adalah karena mereka merupakan suatu daerah, meskipun negara berbeda, mungkin ya, maka mereka bisa share tentang listrik, ya, produksi listrik. Ya. Ini adalah gambar ya, sama dengan tadi ya, ada tegangan di atas tinggi ya, tegangan 20 kV, kemudian yang ini adalah 380 maksimum. Kemudian saya ingin tunjukkan ini 1 2 3. Ini adalah yang tadi yang disebut dengan pemutus arus yang diputus tiga-tiganya. Ya, kalau dia tidak diputus dia akan naik lurus ke atas posisinya. Ya. Kebetulan yang diputus, ya, saya mengambil gambarnya di suatu daerah karena kebetulan saya melihat bahwa ini diperbaiki. Ya. Tapi saya mengambil posisi yang kurang baik sehingga tidak terlalu teridentifikasi bahwa ini adalah pengamannya. Ini adalah trafo yang kita lihat tadi. Ya. Di Eropa, satu jaringan besar menghubungkan sebagian besar benua Eropa. Ya. Jadi mempunyai sistem yang sedikit berbeda. Ya. Secara historis, jalur transmisi dan distribusi dimiliki oleh perusahaan. Ya, ada suatu perusahaan swasta. Ya. Tapi pada tahun 90-an, ya, banyak negara menyerahkan ke beberapa perusahaan, bahkan negara mengurusnya sendiri. Ya, jadi negara mempunyai juga suatu sistem pendistribusian penjualan listrik. Nah, saya tidak tahu tentang hal itu, tapi umumnya kalau dibagi bermacam-macam itu, ya, ada untung ada ruginya. Ya. Untung ruginya itu apalagi kalau nanti ada, maka harus berkoordinasi kalau ada pemutusan. Ya. Yang memiliki generator pembangkit berbeda dengan yang memiliki transmisi. Nah, itu yang agak sulit. Inilah yang saya sebutkan ya, ini namanya ya, drop out fuse. Nah, jadi ini penggantungnya, ini akan disambung ke listriknya, masuk ya, dan ini keluarnya. Ini ada pengaitnya, begitu kita tarik, dia akan terlepas dari jepitannya ini. Nah, terlepas hingga terputus hubungan atas dan bawah. Ya. Pada bagian engsel ini, ya, ini bisa dilepas ya, jadi kaitannya dilepas, dan ini harus betul-betul fix. Ya, tertentu, masuknya fix, kalau tidak akan terjadi loncatan api. Ya, atau karena ikatannya kurang baik, istilah bahasa Belanda itu vong, ya, kita bilang vong gitu ya, terjadilah pengikisan, korosi, dan sangat berbahaya yang menjadi penyebab kebakaran. Apabila energi potensial listrik yang telah diubah menjadi energi jenis lain, ia tidak lagi menjadi energi potensial listrik. Ya, saya ulang sedikit tentang itu. Jadi energi potensial sebelum disalurkan ke penggunaan terakhir, ya, sekali diubah dari energi potensial, energi listrik selalu dapat disebut sebagai jenis energi lain. Ya. Bisa berupa energi panas. Ya. Buktinya, kalau kita memakai setrika listrik, bisa menjadi energi cahaya. Buktinya kalau kita memakai lampu. Ya. Bisa menjadi energi gerak. Ya. Buktinya kalau kita memakai motor listrik. Ya. Atau kalau Anda tahu tentang pneumatik hidrolik, menjadi suatu gerakan maju mundur, ya, sebuah aktuator, ya.
Energi listrik umumnya seperti kita ketahui, saya ulang lagi, dalam satuan watt jam, atau kalau kali 1000 kilowatt jam, ya, atau 3,6 megajoule, yang merupakan hasil perkalian daya dalam kilowatt dikalikan dengan running time. Di sini disebut running time itu adalah waktu pemakaian, ya, dalam satuan jam. Utilitas listrik mengukur energi menggunakan meteran listrik. Ya, ini khusus saya ingatkan kembali. Kalau ada pertanyaan, kalau Anda membayar listrik, yang Anda bayar itu apa? Ada yang menjawab, saya bayarkan uang, Pak. Oh iya, gitu ya. Kalau saya bilang, loh, kalau Anda transfer gimana, gitu ya. Ya, tetapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, membayar dengan uang, ingin mendapatkan apa? Yang Anda bayar bukan daya. Ya, apalagi nanti kalau Anda akan menjadi bingung. Berapa daya listrik di rumah Anda? 900 watt. Pertanyaannya berlanjut, berarti tiap bulan Anda membayar tetap. Oh, enggak ternyata yang saya bayar berubah-ubah. Dasarnya perubahan itu adalah berdasarkan waktu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, maka yang dibayar itu adalah energi. Ya, penting sekali karena yang dihasilkan oleh pembangkit adalah energi. Ya. Saya khusus memberikan gambar ya, yang di sini foto ya, di sekitar perumahan ya. Jadi ini ada trafo, ini memang berbahaya ya. Saya pernah melihat orang memanjat sini, kemudian memegang ini ya, cukup tinggi anunya tegangannya ya. Saya katakan 20 kV mungkin ini ya. Kita lihat ini sambungannya ke sekring tadi ya, yang apa tadi namanya? Drop out ya, drop out fuse namanya ya. Dia drop out fuse ini bisa diputus ya. Dan operator yang akan memperbaiki ini tidak berani dia naik memutus langsung di sini. Ya, dia mempunyai suatu apa namanya tongkat yang cukup tinggi ya, saya pernah lihat warnanya kuning, sepertinya terbuat dari plastik ya. Yang penting sifatnya adalah isolator untuk menarik ini ya. Ya, di bagian pengaitnya ini memang tidak berhubungan langsung ya, tetapi kalau kita salah ya, kalau misalkan dia bukan isolator, maka kita akan langsung teraliri tegangan ya. Ini semua adalah contoh tegangan menengah ya, malah ini saya rasa ini tegangan rendah ini ya. Kita lihat ini alat untuk pembantu ini adalah alat untuk pemutus yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau ini diputar, maka ini pemutus arus akan lepas semua. Ya. Ini sistem yang lain. Ya, ini saya pernah ini foto yang saya ambil di sekitar sekolah saya di SMA ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa di daerah sini adalah daerah perumahan. Sebenarnya cukup berbahaya ini ya. Kalau ini menyentuh sini, ada kemungkinan bahwa elektron akan melewati pohon ini. Ya. Mengapa elektron melewati pohon ini? Karena dia menjadi penghantar karena ada air basah dan berhubungan dengan tanah. Ya. Umumnya sekarang yang bertegangan rendah ini, ya, maksud saya menengah 20 kV ini, itu sudah ada isolatornya, ya, seperti karet gitu ya. Malah sekarang tidak pakai ini ada isolator ya, pengikat isolator ini. Yang dipakai itu adalah kabel yang dianyam ya, bukan dianyam ya. Seperti ini. Ya. Ini ada karetnya ini. Ini seperti ini juga. Ya. Bukan kawat sendiri-sendiri. Ya. Sehingga diharapkan ini lebih aman. Ya. Kita lihat yang berlapis karet isolator, apa istilahnya dipelintir. Gitu ya. Sehingga kita lihat ada 3 kabel dipelintir, pasang. Ya. Nah, itu kabel seperti aman karena sudah ada isolatornya. Nah, ini saya ingin sedikit ya, bagaimana ini adalah suatu unit untuk yang disebut dengan gardu induk. Ya. Listrik datang, ya ini daerah primer, daerah bertegangan tinggi, kemudian dia akan disalurkan ya ke daerah nanti gambar yang kedua, saya potong separuh ini,
adalah gambar sekunder. Tujuannya adalah dari tegangan lebih tinggi, dia diturunkan tegangan yang lebih rendah. Dari SUTET ke SUTT. Atau dari SUTT ke SUTM, menengah ya. Selanjutnya dari menengah ke rendah. Itu tergantung daerahnya. Kita lihat perlengkapan dari gardu induk ya. Yang kedua ini adalah pembumian ya, yang tadi saya katakan ground. Ya, kecuali sebagai pengaman, ini juga dipakai sebagai sistem pada sistem pemakaian listrik di konsumen. Ya. Saluran listrik primer, ya. Kemudian ini ada saluran udara, SUT, ya. Saluran ada tegangan, ya. Kemudian ini ada trafo, ya. Trafo untuk pengukuran tegangan. Jadi tegangan diukur, ya, dengan trafo. Trafo itu dipakai untuk menggerakkan suatu alat ukur, di mana alat ukur itu tegangannya rendah, sehingga harus dipakai suatu penurun tegangan. Ya. Kemudian ini ada sebuah skakelar pemutus. Ya. Artinya kalau kita ingin memperbaiki di SUT yang lebih rendah daripada ini, ya, ini yang dipakai untuk memutuskan sehingga yang sebelumnya ini yang primernya tidak berhubungan, sehingga kita bisa melakukan repairing di bagian-bagian yang ingin kita perbaiki. Ya. Nomor 6 ini pemutus arus ada 3 ya, 1, 2, 3. Ya. Jadi ini skakelarnya diaktifkan, ketiga-tiganya putus, ya, 3 fase. Ya. Kemudian ini ada trafo arus. Nanti akan kita diskusikan buat apa trafo arus ya. Yang ke-8 ini adalah untuk penangkal petir ya, istilahnya itu arrester. Ya. Jadi sistemnya memang kita lihat ya, kalau dalam sebuah gardu induk kita lihat begitu banyak trafo ya, sehingga ini seperti ada pengulangan ya, ini ada, masih ada lagi. Ya. Sampai di sini ini ada penangkal petir, ya, kemudian ada penangkal petir, ya, arrester. Jadi begitu ada arus lebih, tidak merusak trafo, tidak merusak saluran atau skakelar, ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan sisi A, bagian A. Ya. Nah, sekarang bagian B, ini sambungannya. Tadi A sebelah kiri, ya, ini bagian B. Saya masih masukkan penangkal petir yang terakhir tadi. Ya, 67 sama, ya, ini adalah untuk apa, skakelar ya, bukan skakelar, untuk 3 fase-nya, tiga fase-nya. Kemudian yang 5 ini adalah skakelar pemutus ya. Jadi ada skakelar pemutus, kemudian ada terminal ya, terminal pemutusnya. Ini juga skakelar pemutusnya. Ya. Ini adalah penangkal petirnya. Ya. Nomor 9 trafo utama di sebelah kirinya. Nih, trafo utama. Ya. Nomor 10 itu alat kontrol di sini ya. Nah, ini yang saya katakan akan kita diskusikan mengenai yang disebut dengan gardu induk waru. Ya, kontrol di sini itu dilakukan untuk mengontrol seluruh pembangkit listrik di Jawa Timur, ya, di Waru. Ya. Kemudian ya ada pagar pengaman. Ya. Kemudian ini adalah saluran untuk saluran sekundernya. Apa itu sekunder? Ya. Secara logika, sebuah trafo mempunyai gulungan primer dan gulungan sekunder. Primer tegangan tinggi, sekunder tegangan rendah. Atau bisa juga dibalik, primer rendah, sekunder tinggi. Tolong direview lagi mengenai yang disebut dengan trafo. Ya, ini kita lihat ya. Tadi sempat kita lihat tuh, ada bermacam-macam, ada itu ya, ada begitu banyak ya. Saya lupa ini gardu induk di mana. Begitu banyak trafo isolator ya. Ada kemudian ada tiang-tiang ini ya, ini tiang-tiang untuk menyangga listrik, ya, kabel listrik ya, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian trafonya masih ada di sebelahnya ya. Jadi ini ada alat pengukurnya, alat kontrolnya ya. Diharapkan Anda tidak masuk ke daerah ini ya, kalau Anda tidak mengerti ya, karena akan menjadi masalah. Ya. Ini sebagai gambar untuk menunjukkan apa sebenarnya. Nah, ini
adalah sebuah ini ada 3 buah ya, 1, 2, 3 transformator. Ruwet sekali di sini. Ya, ini mengatur, ini ada isolator-isolator, ini ada pendingin trafo, ya, sekunder, primer, ini juga pendingin, yang dipakai adalah minyak ya. Ini foto diambil di kota Melbourne, Australia. Ya. Kebetulan di sana frekuensinya sama, 50 Hz. Ya, tapi ini adalah sebuah trafo yang tegangnya 220 kV. Ya, ada juga yang 66 kV, jadi diturunkan dari 20 ke 66. Ya. Ini adalah trafo untuk pembangkit di sebelah selatan kota Melbourne, ya, namanya di Strathfield. Ya. Ini adalah sebuah trafo, saya lupa ini pasti di Jawa Barat, ya. Tapi penjelasan di sini agak berbeda, tapi dia punya kemiripan ya dengan gardu induk di tempat di suatu negara-negara lain ya. Gardu induk dengan tegangan 115 kV hingga 41,6 ya. Tapi frekuensinya 60 ya. Jadi ini dipakai, saya tidak menyebutkan daerahnya, kemiripannya adalah 60 Hz. Nah, frekuensi ada 60 Hz. Oh ini apa? Ini di Minnesota ya. Gardu ini induk ini merupakan elemen konstruksi profil rendah. Ya. Ini preparat ya, alat-alat ya dipasang pada suatu kolom individu. Jadi ini kolom-kolom individu tersendiri ya, terpisah. Gardu induk adalah bagian dari sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Gardu mengubah tegangan dari tinggi ke rendah, sudah tahu, atau sebaliknya, atau melakukan salah satu dari beberapa fungsi penting lainnya. Antara stasiun pembangkit dan konsumen tenaga listrik dapat mengalir melalui beberapa gardu. Tadi sudah disebutkan. Ekstra tinggi ke tinggi ada gardu. Ya. Tegangan tinggi ke menengah ada gardu. Dan seterusnya. Sebuah gardu induk dapat mencakup transformator untuk mengubah level tegangan atau tegangan transmisi tinggi dan tegangan distribusi yang lebih rendah, atau pada interkoneksi dua tegangan transmisi yang berbeda. Jadi gardu induknya sama, lokasinya, tetapi menurunkan tegangan yang berbeda. Ya. Baik, ya, kenapa seperti itu? Umumnya ada alasan tertentu. Ya, misalnya ada suatu daerah yang dekat dengan gardu induk itu, ya, tidak perlu daerah tersebut menunggu atau mendapatkan aliran dari daerah lain yang di mana tegangannya sudah diturunkan menjadi tegangan yang memenuhi tegangan yang dibutuhkan konsumen. Ya. Jadi di daerah situ langsung diturunkan langsung ke konsumen. Ya. Di Indonesia saya belum pernah tahu di mana ya. Saya kira ada masih itu ya. Gardu induk dapat dimiliki dan dioperasikan oleh utilitas listrik atau mungkin dimiliki oleh pelanggan industri ya. Seperti contohnya ya, beberapa perusahaan ya saya tahu di salah satu perusahaan plastik Kota Malang itu mempunyai gardu induk kecil sendiri ya. Karena yang dimanfaatkan itu adalah sebuah pembangkit listrik tenaga diesel ya. Umumnya gardu induk tidak dijaga ya. Tidak dijaga dalam arti punya kontrol sendiri ya. Mengandalkan SCADA ya. SCADA itu adalah supervisory ya. C-nya itu adalah control, kemudian DA-nya itu adalah data acquisition. Ya, ini ada sistem kontrol ya, yang dipakai ya, untuk mengendalikan. Ya, ini bisa dikendalikan jarak jauh. Artinya semua bisa dijangkau atau bisa dilihat dari jarak jauh. Ya. Apalagi sekarang ya, Anda lihat begitu banyak teknologi CCTV. Ya. Dimanapun Anda berada, Anda bisa memantau ya, masing-masing gardu induk yang jauh dari gardu induk utama seperti warung. Ya. Saya tidak tahu apakah dipakai seperti itu, tapi pada saat yang lalu yang dipakai itu masih
disebut dengan penginderaan jarak jauh, indraja. Kata Garnindo berasal dari zaman sebelum sistem distribusinya itu menjadi grid. Ya. Ketika stasiun pembangkit pusat menjadi lebih besar, pembangkit listrik yang lebih kecil diubah menjadi stasiun distribusi. Ya, menerima pasokan energi dari pembangkit yang lebih besar menggunakan generator mereka sendiri. Gardu induk pertama hanya terhubung ke satu pembangkit listrik. Nah, nanti kita tunjukkan ini ya bagaimana itu bagaimana menghubungkannya, bagaimana mengaturnya ya, melalui proses yang disebut interkoneksi. Ya. Generator ditempatkan dan merupakan anak perusahaan dari pembangkit listrik tersebut. Ya. Di dalam interkoneksi, nanti kita akan lihat banyak hal yang belum kita lihat. Ya. Misalnya, bagaimana mengaktifkan suatu pembangkit listrik, ya, karena dia listrik yang dibutuhkan cukup besar atau listrik yang dibutuhkan cuma kecil, ya, daya yang cukup kecil, ya, dan tentu dilihat kemampuannya. Misalnya PLTA mampu membangkitkan daya hanya berapa jam, jadi energi yang tersisa di waduknya berapa, dan sebagainya. Ya. Distribusi tenaga listrik merupakan tahap terakhir dalam penyampaian tenaga listrik. Ya. Kembali jadi distribusi itu tadi transmisi, sekarang distribusi. Ya, kita mendekati konsumen. Ya. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisi ke tegangan menengah. Ya. Berkisar ya, menengah itu 2 kV sampai 30 kV dengan menggunakan trafo. Jalur distribusi primer membawa daya tegangan menengah ini ke trafo distribusi yang terletak di dekat tempat pelanggan. Ya, tadi kita sudah lihat gambarnya, fotonya. Ya. Trafo distribusi kembali menurunkan tegangan ke tegangan pemanfaatan yang digunakan oleh pelanggan ya untuk penerangan, peralatan industri, dan peralatan rumah tangga. Ya. Untuk penerangan mungkin kita butuh 220 volt. Ya, tegangan peralatan industri kita butuh 380 volt 3 fase. Ya. Kemudian peralatan rumah tangga juga 220 1 fase. Meskipun yang didistribusi itu 220 tapi 3 fase. Ya. Seringkali beberapa pelanggan dipasok dari suatu transformator melalui jalur distribusi sekunder. Itu diturunkan. Pelanggan komersial dan residensial terhubung dengan jalur distribusi sekunder melalui perangkat penurunan tegangan. Ya. Yang dibutuhkan pelanggan daya yang besar, ya, jadi ada perangkat khusus untuk misalkan industri yang membutuhkan daya besar, ya, itu bisa dihubungkan langsung dengan distribusi primer, ya, atau ada suatu tingkat subtransmisi. Nah, itu yang langsung tadi ya, jadi dia tidak mendapatkan kiriman dari suatu daerah yang sudah menurunkan ketegangan langsung konsumen. Nah, ini ada beberapa gambar, ya, agak nggak jelas ya. Mungkin akan saya tampilkan lagi, saya akan mencari gambar yang lebih jelas, atau pada waktu kita berdiskusi mengenai kartu induk. Kita lihat di sini ya, jadi saya kira Anda sudah tahu tentang ini. Ini ada pembangkit listrik, ya. Ini mungkin nuklir, nggak jelas tulisannya ya. Mungkin ini adalah turbin uap ya dengan bahan bakar batu bara. Ya, ini hydropower, ya. Semua akan dikumpulkan di suatu tempat. Mengirimkan semua ini adalah trafo, tegangan extra high voltage. Ya. Setelah diturunkan, ya, ini diturunkan dia akan dikirim ke industri. Maaf, bukan ini industri power plant, ini factory, ya, akan dikirim kemari. Ya. Di mana perusahaan ini juga mempunyai pembangkit sendiri. Pembangkit ini juga menghasilkan listrik, kalau lebih dia bisa dijual ke PLN misalnya. Ya. Kemudian ini ada juga pembangkit listrik yang kecil. Ya. Ini 600, ini 150. Dia bisa juga
mensuplai ke sistem. Ya. Jadi kita lihat high voltage, ya, low voltage dan sebagainya. Nah, ini akan kita lihat suatu saat bagaimana beberapa pembangkit listrik, ya, menghasilkan listrik, terus bagaimana mendistribusikannya. Ya. Nanti akan kita diskusikan pada waktu kita berdiskusi mengenai interkoneksi. Ya, dari atas tadi, ya, listrik kemudian masuk ke daerah tegangan rendah, langsung ke konsumen rumah-rumah, ya, atau ke apa mana ya, ini perumahan-perumahan, kemudian ke perusahaan, industri, ya. Di sini juga ada power plant kecil tadi ya, masih ada power plant kecil, ya. Nanti akan kita lihat itu PLTD ya, dianggap kecil ya. Kemudian ini ada lagi yang baru ya. Ini adalah yang disebut dengan pembangkit listrik matahari, ya. Kemudian ada pembangkit listrik angin. Ya, ini mereka bisa mensuplai semua, tapi tegangannya rendah. Ya, jadi itu sistemnya. Transisi dari transmisi ke distribusi terjadi di gardu induk yang memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai pemutus arus per sirkuit, ya, skaklar, ya, yang memungkinkan gardu induk diputus dari jaringan transmisi, ya, misalkan ada kerusakan, ya, atau mungkin ada beban lebih, atau mungkin akan ada suatu perbaikan. Ya. Berfungsi juga sebagai transformator, ya pasti, ya, untuk menekan tegangan supaya bisa langsung dipakai oleh konsumen. Ya. Berfungsi sebagai trafo daya mengalirkan ke busbar, ya, yang dapat memisahkan daya distribusi ke berbagai arah, ya, pembagi. Ya. Busbar mendistribusikan listrik ke jalur distribusi yang menyebar ke pelanggan. Jadi ini ada transfer tegangan tinggi, ini ada trafo yang langsung ke tegangan yang dipakai konsumen. Distribusi perkotaan sebagian besar dilakukan di bawah tanah. Ya, ini pernyataan ini saya kira untuk negara-negara di Eropa, Amerika ya. Di Indonesia ada, saya pernah melihat ya, tapi saya tidak yakin bahwa sudah umum dipakai ya, karena saya masih melihat listrik itu di saluran udara ya dalam kota ya. Distribusi pedesaan sebagian besar berada di atas tanah ya, di pedesaan ya. Saya tidak tahu apa alasannya, mungkin banyak sawah-sawah, kebun dan sebagainya ya. Pakai tiang dan distribusikan pinggir kota adalah campuran. Kalau di tepi pinggir kota belum desa, campuran. Ada yang di bawah tanah dan juga ada yang di saluran udara. Lebih dekat ke pelanggan, trafo distribusi menurunkan daya, ya, sekali lagi ya, primer ke sekunder. Nah, ini yang saya katakan, saya pernah memakai tegangan 110. Ya. Beberapa daerah sudah 220, saya masih di rumah orang tua saya masih 110. Ya. Dan ini sepertinya di Amerika Serikat masih ada ya. Listrik datang ke pelanggan melalui sistem penurunan tegangan dan meteran listrik. Sirkuit terakhir dalam sistem perkotaan mungkin kurang dari 15 meter, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih dari 15 meter akan terjadi penurunan tegangan. Ya. Tapi mungkin bisa lebih ya, untuk pelanggan pedesaan. Tapi tentunya ada konsekuensinya. Supaya tidak terjadi penurunan tegangan, penampang kabel harus diperbesar. Nah, nanti pada waktu kita membicarakan, mendiskusikan mengenai listrik di pelanggan, ya, kita sedikit berdiskusi mengenai penampang kabel yang dipakai di dalam rumah tangga. Ya. Ada yang mengatakan pakai 1,5 atau 2,5, gitu ya. Nah itu harus diperhitungkan. Ya, 1,5 dalam hal ini mungkin yang dimaksudkan adalah diameternya ya, atau penampangnya, luasannya. Karena kalau penampangnya lebih kecil, seperti pada awal pertemuan kita, ya kita lihat kemampuannya dilewati oleh arus itu lebih kecil dibandingkan dengan penampang yang lebih besar. Ya, tolong diingat-ingat ya rumusnya, direview lagi.
Tadi itu ya, mungkin dalam pertemuan mendatang kita akan berdiskusi mengenai lebih lebih mengenai gardu induk.